Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Shalom. Apa kabar? Sehat luar biasa. Pastinya apa? Habis merayakan Natal, ya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang kembali memberikan kepada saya untuk berbagi berkat firman Tuhan di tempat ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat Natal 2025 bagi kita semua yang merayakannya, ya. Saya percaya ketika Natal tiba semuanya pasti bersukacita. Amin. Bukan karena kado dan konsumsi tentunya. Itu nomor sekian. Tapi kenapa? Kita boleh mengenang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Natal hidup kita tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak usah memperkenalkan diri lagi kayaknya ya. Udah kenal semua, saya percaya ya. Oke, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 4 ayat 4 ya. Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tema khotbah pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Boleh di next ya. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Apa arti mengindahkan? Mengindahkan artinya memperhatikan dengan seksama dan berkenan atau bisa disenangkan. Dengan kata lain, ketika Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Tuhan berkenan kepada persembahan yang Habel berikan. Ya. Ketika saya sekolah minggu dulu, sekolah minggu saya dulu sering cerita tentang tema ini. Dan saat itu dengan polosnya kita hanya tahunya kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain enggak. Oh, persembahan Habel itu karena asapnya naik ke atas. Sementara Kain persembahannya asapnya nyebar kemana-mana jadi mata perih. Bukan seperti itu konsepnya ternyata. Ketika saya dewasa, jadi buat guru-guru sekolah minggu harus hati-hati ya. Karena apa yang kita ceritakan kepada anak-anak kita itu akan tertanam. Ya. Kalau saya nggak belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin sampai hari ini saya kan konsepnya seperti itu, asapnya naik. Ya. Tapi diterima karena memang persembahan Habel berkenan, bukan masalah asapnya naik apa enggak. Ya. Bukan juga masalahnya karena si Kain mempersembahkannya tanaman, sayur-sayuran, jadi sayur dibakar kan ya asapnya nyebar, gitu kan, kemana-mana kayak orang nabun gitu ya. Tapi kembali yang membuat persembahan Habel berkenan kepada Tuhan adalah apa? Yang pertama, yang membuat persembahan Habel berkenan kepada Tuhan adalah Habel memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya. Ya. Kita harus tahu kenapa persembahan ini bisa berkenan kepada Tuhan, karena dari awal ketika Habel ingin mempersembahkan persembahan ini, dia memberikan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Dikatakan firman Tuhan, anak sulung kambing domba. Saudara kalau tahu anak sulung kambing domba, di zaman perjanjian lama yang namanya anak sulung, itu adalah pilihan utama atau yang terutama. Satu kehormatan yang besar. Kita tahu cerita tentang Yakub dan Esau. Ya kan? Yakub sampai sebegitu mempertahankan hak kesulungan. Kenapa? Karena memang kesulungan itu sangat berharga, terutama bagi bangsa Israel. Memang saat ini terlalu relevan ya di dunia kita saat ini. Tapi saat itu kesulungan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus dipertahankan. Dan Habel, dia memberikan anak sulung kambing dombanya. Artinya apa? Dia dari awal memisahkan, menspesialkan apa yang akan diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat.
Dia pilih dulu, dia ambil dulu, dia pisahkan, dan dia rawat dengan luar biasa. Makanya Yesus juga dikatakan anak domba Allah. Karena dia lahir di palungan. Dan memang tempat Tuhan Yesus dilahirkan, itu adalah tempat khusus untuk memisahkan domba-domba sulung yang akan dipersembahkan di bait suci. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Ya. Jadi kalau kita lihat dekorasi-dekorasi Natal saat ini kan sering ada gambar kandang. Aduh, ngomong kandang susah banget ya. Kandang domba, kandang kambing. Itu sering pakai jerami, pakai kayu kayak rumah ya. Saudara, sebenarnya nggak kayak gitu kalau di sananya asli. Saya ke sana, itu tempatnya gua, batu. Batu yang sangat besar, gua yang sangat besar sekali. Bahkan ruangannya mungkin ada lebih dari ruangan ini kurang lebih ya. Dan di sana bisa ibadah, saudara. Ya, saya nggak bawa fotonya ya. Saya keren di sono, di mimbar, kayak rabi-rabi di sono, cuma nggak pakai kupluk aja. Ya kesempatan buat foto kapan lagi? Ya. Anak domba sulung adalah gambaran dari persembahan yang dipersembahkan, disiapkan dengan sedemikian rupa baiknya. Itu yang dipersembahkan oleh Habel. Kualitas yang terbaik. Ya. Yang sengaja dipilih yang terbaik. Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah persembahan kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah memberi yang terbaik? Atau ketika kita melihat dompet kita, yang merah-merah kita selipin, yang hijau-hijau kita pinggirin, ya. Dan sekarang warnanya udah gak karu-karuan sih memang ya. Kalau dulu gampang ya, yang gambar monyet, yang gambar gunung gitu ya. Kalau sekarang warnanya hampir sama gitu ya. Orang mau mempersembahkan 2.000, salah ngambil 50.000, puji Tuhan. Ketika mau ke pasar mau bayar, ya 5.000-nya mana? Itu bukan yang terbaik, saudara. Itu nggak sengaja. Ya. Yang Habel lakukan adalah bukan tidak sengaja, tapi sengaja memberikan, mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Yang kedua, mengapa persembahan Habel berkenan kepada Tuhan? Yang kedua adalah Habel mempersembahkan korban dengan sikap hidup yang kepada Tuhan. Ya. Dikatakan maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saya tanya, siapa yang diindahkan Tuhan pertama kali? Siapa yang dikenan Tuhan pertama kali? Habel atau persembahannya? Habel. Tuhan berkenan terlebih dahulu kepada Habel, baru persembahannya. Jadi ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, posisikan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan terlebih dahulu kepada Tuhan. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan tidak akan mungkin memberikan yang asal-asalan kepada Tuhan. Amin, saudara. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak mungkin kita memberikan yang terbaik. Meskipun secara jumlah, secara kuantitas kita memberikan yang terbanyak mungkin dari sekian orang yang ada. Tapi belum tentu itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat motivasi kita di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan mengindahkan Habel. Tuhan melihat hidup Habel terlebih dahulu yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan berkenan. Tuhan dengan kehidupan Habel. Memang tidak ada ceritanya Habel beribadah seperti apa, Habel menyembah Tuhan, Habel berkenan kepada Tuhan karena apa. Tapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel. Baru setelah itu dan korban persembahannya. Dari firman Tuhan ini sangat jelas, saudara.
ketika kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mulai dari hidup kita. Mulai dari hidup kita terlebih dahulu, saudara. Supaya apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat persembahan seorang janda yang hanya dua peser, 2 keping. Tapi Tuhan berkata apa? Janda ini memberikan yang terbaik, terbanyak. Padahal mungkin orang-orang yang lain memberinya sekepok, 2 kepok. Kalau ada koper mungkin sama koper-kopernya. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Janda ini memberikan yang terbaik. Kenapa? Ada motivasi dalam hidup janda ini. Saya tidak punya apa-apa. Saya punyanya cuma ini Tuhan. Ini yang saya miliki. Yang sangat berarti bagi hidup saya. Saya berikan kepada Tuhan. Dan itu dihargai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi kembali bukan karena jumlah, tapi sikap hati kita ketika memberikan kepada Tuhan. Kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, pasti kita akan memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan. Demikian pula ketika Tuhan sudah berkenan atas hidup kita, Tuhan juga tidak akan sayang untuk memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Amin, saudara. Kayaknya pada belum sarapan nih. Sudah sarapan belum? Saya sudah. Karena saya mau ngomong. Repot kalau nggak saya sarapan dulu ya. Biasa saya jarang sarapan kalau pagi ya. Tapi tadi saya sarapan dulu. Supaya bisa ngomong kencang. Dan nggak pingsan di depan. Ya. Habel memberi persembahan dengan motivasi yang benar kepada Tuhan. Yaitu kerelaan hati. Dengan ketulusan. Dan juga dengan motivasi menyenangkan hati Tuhan. Harus hati-hati. Motivasi apa yang kita miliki dalam kita memberikan kepada Tuhan? Karena banyak saat-saat ini orang memberi bukan dengan motivasi ketulusan, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk mencari nama, supaya terkenal, supaya wow dan lain sebagainya. Ya. Biar kita semua boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan motivasi menyenangkan hati Tuhan. Terbukti bahwa persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi Habel di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Artinya, motivasi kita yang Tuhan lihat. Kesungguhan kita dalam kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Itu sangat dinilai oleh Tuhan dan mempengaruhi apakah persembahan kita berkenan atau tidak kepada Tuhan. Yang ketiga Habel memberi dengan iman. Kenapa saya katakan Habel memberi dengan iman? Artinya apa? Artinya bahwa Habel percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidupnya adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya Habel mampu menyisihkan atau memisahkan yang terbaik dan dia berikan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita merasa bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan, maka kita tidak akan gandolin apapun yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu sudah pasti. Ketika kita menyadari dengan penuh bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah milik Tuhan, kita tidak akan menahan sesuatu apapun dari hidup kita ketika akan diberikan kepada Tuhan. Kita tidak akan menyayangkan apapun. Ya. Habel percaya pada firman Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa ketika dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dia tidak akan menjadi miskin. Dia tidak akan menjadi kekurangan. Ya. Kita harus belajar banyak dari tukang parkir, saudara. Tahu tukang parkir? Itu orang paling legowo sedunia. Kenapa? Mobil, motor datang kepada dia tiap hari. Tapi ketika pergi, santai saja. Saya semalam pulang,
dalam di kampung saya tempat biasanya parkir mobil itu nggak kebagian karena paling depan itu buka bengkel dan banyak mobil nitip. Saya nggak kebagian tempat parkir. Akhirnya saya parkir di luar di pinggir jalan, saya udah kunci setang, kunci bawah juga, kalau bisa rodanya saya rantai dah. Karena mung-mungan itu mobil ya. Tapi ketika saya tidur deg-degan juga di pinggir jalan. Mobil saya digondol orang apa enggak? Enggak tenang juga. Nah ketika saya renungkan ini, waduh saya kalah sama tukang parkir ya. Tukang parkir mobil yang datang Mercy, BMW, Alphard segala macam, becak juga datang itu ya. Tapi ketika dia pergi, ya cuma kali 5.000, 2.000, ya santai gitu loh. Gak merasa kehilangan gitu loh. Nah kita harus belajar seperti itu saudara. Kenapa dia percaya seperti itu? Ya nggak apa-apa, dia pergi nanti ada yang datang lagi. Nah itu harus menjadi iman kita. Boleh pergi, nanti Tuhan kirim yang lain yang lebih bagus. Yang lebih jelek datang, puji Tuhan, nanti juga pergi lagi. Ojo digandoli abot. Stres nanti ya. Jadi kita harus ambil filsafah ini ya. Ilmu dari mana itu? Aduh saudara. Tapi ketika saya renungkan benar juga ya. Coba deh saudara. Taruh barang berharga saudara di tempat yang tidak aman. Saudara tinggal. Empot-empotan enggak? Pasti. Tapi kalau kita punya mindset seperti tukang parkir, iman kita begitu luar biasa kepada Tuhan, ini milik Tuhan. Santai saudara. Ya dia pergi, Tuhan pasti ganti lagi. Saya juga belajar Bu, Pak. Saya belum nyampe ke situ. Kita belajar bersama-sama, amin. Nah poin ini baru dapat semalam. Nah, percaya pada firman Tuhan artinya apa? 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, siapa menabur banyak dia akan menuai banyak. Bukan berarti ketika kita memberi terus kita ngarep, bukan. Tapi serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menumbuhkan dan memberikan buah dari taburan kita. Itu yang harus dilakukan ya. Percaya pada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan menahan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Satu kesaksian saya pribadi. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Kalau saya bersaksi bukan berarti saya menonjolkan diri saya atau siapapun juga. Murni ketika saya bersaksi adalah menjadi bukti bahwa ketika kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, tidak ada sama sekali unsur menyombongkan diri atau apapun. Ya. Karena memang gak ada yang perlu disombongkan dari saya. Wong deso kecil, irem, dan lain sebagainya. Ya. Apa yang akan kehidupan saya boleh dibilang di bawah rata-rata. Bahkan ketika saya memperistri mantan pacar saya, kehidupan kami itu biasa-biasa saja. Tapi kami aktif melayani di gereja yang kami layani sekarang. Sebagai guru sekolah minggu dan juga pemain musik. Suatu ketika gereja saya akan mengadakan pembangunan gereja. Karena bentuknya masih rumah dan banyak kamar, jadi harus dibongkar, kita harus supaya menampung banyak jemaat. Nah saat itu saya bingung. Ada janji iman, ada yang janji iman, ada juga yang memberikan segala macam lah buat persembahan gereja. Saya dari ekonomi yang boleh dibilang paling bawah. Bukan karena saya malu atau minder atau nggak enak. Tapi murni karena saya rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, Tuhan apa yang bisa saya berikan? Uang saya nggak punya. ATM belum dibikin karena belum bikin tabungan. Terus apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Kami berdoa, kami bergumul,
Lalu Tuhan ingatkan, kamu punya sesuatu yang sangat berharga buat kamu. Apa? Keluarga kamu. Lah, keluarga saya melayani Tuhan. Saya, istri saya melayani Tuhan, aktif. Apalagi? Tuhan ingatkan, kamu punya cincin kawin emas. Satu-satunya barang yang berharga dalam hidup saya, yang dalam bentuk benda ya, itu cuma cincin kawin sepasang. Tuhan mau ini, oke. Kita bergumul, saya berdoa sama istri, oke, kita kasih ke gereja. Ketika saya hubungin panitia yang adalah kakak rohani saya, bahkan kakak rohani saya pun ngenes. Ngenesnya kenapa? Jangan, Dre. Jangan. Kamu itu udah miskin, keret, dan lain sebagainya. Kamu hidup aja udah pas-pasan, bahkan sering kurang. Gak usah lah, udah ini biar mereka-mereka aja. Yang direktur, kondektur, dan lain sebagainya udah biar mereka aja. Kamu gak usah, kamu bantu jadi panitia aja nanti penyambutan. Sampai digituin, saudara. Saking apa? Kere. Seru-seru. Tapi kami bertekad, enggak, Ci. Ini yang terbaik dari yang saya miliki. Belum tentu ketika Tuhan berkati saya bisa memberikan yang terbaik. Ini yang terbaik yang saya miliki. Saya mau berikan kepada Tuhan. Tapi itu simbol keluarga saya, keluarga kamu. Justru itu yang Tuhan bilang ke saya. Keluarga kamu yang paling berharga. Persembahkan itu. Saya kasih. Dan beberapa jemaat komplain. Udah saya beli aja, saya balikin ke kamu. Enggak. Kenapa? Karena komitmennya memang barang ini nanti akan dilelang. Akan dilelang di malam pembangunan. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka terima juga ya mungkin dengan sedih hati, dengan Bang Andreas gimana ya? Itu kan lumayan dijual bisa buat makan 3 bulan tuh, lumayan tuh. Kan hidupnya gimana? Oh, bodo amat gitu ya. Udah intinya sudah memberikan yang terbaik. Lalu dibikinlah satu skenario, ditulis di situ dan bla 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 sebagainya. Tibalah saat malam pembangunan, malam dana. Cincin itu dilelang, ada barang gelang, kalung, arisan dan sebagainya. Ya gak laku. Tapi ketika cincin itu dibacakan, saya nggak tahu sebenarnya, saya di depan, saya di bagian depan penyambutan tamu. Ketika dibacakan tentang riwayat cincin ini, bla bla bla, jadi rebutan ternyata saudara. Dan lucunya lagi, justru yang beli malah MC-nya. Kita panggil artis yang memang nggak terkenal waktu itu ya, untuk jadi MC. Malah MC-nya ikut nawar. MC-nya ikut nawar, nunggu sepi, udah nggak ada lagi ya. Udah nggak, jangan nawar lagi ya katanya gitu. Saya yang beli, nggak boleh ada yang nawar lagi. Jadi tawar sama MC-nya dengan satu syarat. Saya ingin ketemu yang punya cincin, yang mempersembahkan cincin ini. Karena saya belum bisa melakukan hal seperti ini dalam hidup saya. Seumur hidup saya, sampai hari ini. Dia bilang, saya banyak duit, banyak apa, segala macam, tapi saya nggak pernah melakukan seperti ini. Akhirnya dia beli cincinnya, dia ambil dengan harga berapa kali lipat. Dengan syarat dia harus ketemu orang yang punya. Nah yang punya lagi jaga di depannya, kok turun sono. Akhirnya dia turun, samperin saya sama istri, dipeluk. Saya kaget juga, ini artis meluk saya ngapain, emang gue terkenal. Karena kan saya nggak terkenal ya, dia yang terkenal, dia yang meluk saya gitu loh. Dia meluk saya, nangis saudara, udah terkenal, cengeng lagi. Saya tambah bingung. Ini orang kenapa gitu. Kamu bener ya bro yang memberikan cincin ini bla 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 bla. Iya benar. Kok kamu bisa sih gini-gini ya? Saya cerita bisa nggak punya duit, punya cincin. Yang saya kasihnya itu. Akhirnya saudara, cincin itu dikembalikan ke saya, dibayar berapa kali lipat, dan dia bilang, honor saya malam ini saya nggak ambil. Saya malu sama dia. Saya persembahkan semuanya buat pembangunan di gereja. Waduh ramai saudara. Nah, dari kisah ini saudara, bukan untuk menyembuhkan saya. Ketika saya sudah melakukan itu, kehidupan saya pelan-pelan Tuhan angkat. Tuhan angkat pelan-pelan dan pasti. Ada saja berkat Tuhan lewat pekerjaan yang terus meningkat. Tuhan mengangkat hidup saya. Segala sesuatu yang mustahil Tuhan jadikan yang tidak mustahil maksudnya. Tuhan jadikan bisa untuk saya lewati.
Bahkan kalau saya boleh berdiri di tempat ini, itu juga salah satu mujizat Tuhan. Karena ketika saya mendapatkan kesempatan berkali-kali untuk mengambil kepejabatan, saya tidak ambil. Sampai Bapak Gembala saya meninggal. Kenapa? Karena saya merasa nggak mampu. Baik dari segi pendidikan, ataupun juga dari segi kehidupan saya, orangnya minderan. Gak pinter ngomong tuh. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, ketika saya didaftarkan untuk kepejabatan, yang sudah pasti ketika saya lihat syarat-syaratnya itu nggak bakal lolos. Tapi ada 3 hamba Tuhan senior yang benar-benar mendukung ini harus lolos. Saya juga kaget, saudara. Itulah jalan Tuhan. Menjadikan saya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Terlebih dalam kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Janji firman Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa contoh ya. Sebagai penutup yang terakhir. Persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan di momen Natal. Karena ini masih momen Natal. Ya mungkin kalau kita melihat persembahan yang berkenan kepada Tuhan di momen Natal, pasti kita, image kita, pikiran kita akan langsung tertuju kepada siapa? Orang Majus, ya kan? Udah pasti, orang Majus. Nggak mungkin orang Pejaten, orang Karangduren, orang Kalikidang, nggak mungkin ya. Natal gitu loh, ya pasti orang Majus. Tapi saya tidak akan membahas orang Majus saat ini, karena pasti udah banyak dibahas di banyak Natal ya. Di dalam momen Natal ada pribadi-pribadi yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak ngerti tentang persembahan apa yang mereka berikan. Kenapa? Karena mereka tidak membawa benda, tidak membawa harta. Karena selama ini image tentang persembahan itu lebih banyak kepada materi. Ya Pak ya? Jika ngomong persembahan pasti, wah ini pasti materi lagi, duit lagi, itu lagi. Saudara, ketika kita ngomong tentang persembahan kepada Tuhan, terlebih persembahan yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak terbatas hanya kepada materi. Ya. Contoh yang pertama adalah para gembala. Apa yang dipersembahkan oleh para gembala? Yang pertama mana ya? Oh iya benar, gembala. Ya. Apa yang dipersembahkan para gembala? Para gembala memberikan persembahannya dengan dengan respon yang benar terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Ketika malaikat menemui mereka dan memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, apa yang para gembala lakukan? Dia tidak menahan. Dia tidak males-malesan gitu ya. Tidak menunda-nunda, dia merespon dengan benar dan dia langsung mencari di mana bayi Yesus itu lahir seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dan saudara tahu, seorang gembala itu tanggung jawabnya besar ketika dia harus meninggalkan domba-dombanya di padang, itu resiko yang sangat besar sekali. Ya. Bisa dombanya dicuri, bisa dombanya diterkam oleh beruang. Dan itu kerugian yang besar dan mereka harus ganti. Karena tidak semua gembala itu menggembalakan dombanya sendiri. Mereka adalah kaum yang paling rendah di Israel. Tapi mereka mau mempersembahkan waktunya yang beresiko untuk dia datang pada bayi Yesus. Waktu mereka dia persembahkan ketika dia mendengar firman Tuhan. Ya. Dari gembala-gembala ini kita belajar juga merespon waktu yang Tuhan berikan pada kita untuk kita beribadah, untuk jam-jam doa kita, baik di gereja, baik di rumah. Pergunakan itu dengan baik. Karena ada saatnya nanti Tuhan tidak memberikan itu dalam kehidupan kita. Responi dengan benar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Contoh yang kedua adalah Maria. Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, dia mempersembahkan hidupnya. Dalam ayat yang ke-38, ketika malaikat itu datang kepada Maria, dia berkata apa? Sesungguhnya aku ini
hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa saudara? Maria mempersembahkan hidup, mempersembahkan masa mudanya, bahkan masa depannya dia persembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa dia akan memakai Maria sebagai sarana kelahiran juru selamat. Bisa kita bayangkan kalau Maria menolak itu, karena ini memang juga pertaruhan yang sangat besar. Tuhan pasti bisa memakai yang lain, tapi ini adalah kerugian untuk Maria. Mungkin kalau Maria menolak saat itu, mungkin yang saat ini bundanya Yesus bukan Maria, si Inem atau si siapalah gitu ya. Puji Tuhan Maria saat itu tidak menolak. Sehingga yang ada saat ini adalah doa Bunda Maria di sebelah, ya. Bukan bunda siapa. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, baik di masa muda kita atau di masa lanjut umur kita, responi dengan benar untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Maria tidak pusing dengan segala risiko yang akan dia hadapi ketika dia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan memang tidak mudah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti Tuhan sanggupkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah Yusuf. Ya, bagian Yusuf ini saya akan bahas agak panjang karena ini sangat penting sekali. Ya, dan sering ada yang kurang mengerti tentang persembahan Yusuf. Apa sih yang Yusuf persembahkan? Selama ini kalau kita lihat Yusuf nggak memberikan apa-apa kan? Bahkan dia berencana untuk menceraikan Maria. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, Yusuf memberikan yang terbaik dari hidupnya. Dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, apa yang Yusuf persembahkan atau berikan kepada Tuhan? Yang pertama, dalam ayat 24, Yusuf memberikan harga diri. Ya. Harga dirinya Yusuf berikan. Ayat 24, poin yang kedua nanti. Ya. Saudara bisa bayangkan seorang pemuda yang bertunangan dan belum pernah sama sekali menyentuh si tunangannya. Tiba-tiba tunangannya hamil. Kira-kira sakit nggak? Kira-kira sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini, bukan di sini. Di sini, saudara. Pasti Yusuf juga sakit waktu itu ya, ketika dengar kabar bahwa Maria sudah mengandung. Padahal dia tidak menanam saldo di situ. Sudah pasti ini menjadi pertanyaan besar buat Yusuf. Dan saudara perlu tahu, di Israel sana ketika ada kasus seperti ini nggak main-main. Hukumannya raja. Lemparin batu sampai kena dulu, baru mati. Kalau dilemparin nggak kena kan nggak mati-mati. Capek yang lemparin doang. Dilemparan batu sampai mati. Biar nggak tegang. Ya. Ini nggak main-main ya. Tapi Yusuf saat itu ketika dia ditemuin malaikat untuk tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istri, dia korbankan harga dirinya. Dia serahkan harga dirinya, dia taruh harga dirinya, dia taat kepada firman Tuhan. Ini berat, saudara. Apalagi seorang laki-laki, harga dirinya itu nomor 1. Ya, mahal. Lebih mahal dari harga emas sekarang. Emas sekarang berapa, Mas Widi? Sekilo berapa? Sekilo. Beli cabai sekilo. Harga diri seorang laki-laki mahal. Terlebih orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Oh, itu gila harga dirinya, saudara. Ya. Tapi Yusuf mau mempersembahkan itu kepada Tuhan.
Dia anggap itu tidak berharga. Lebih berharga dia mau yang kedua, taat kepada Tuhan. Yusuf taat dan tetap mengambil Maria sebagai istrinya, seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dia tidak jadi untuk menceraikan Maria. Nah, satu pertanyaan, kenapa sih Yusuf harus menceraikan Maria? Padahal kan mereka baru bertunangan. Nah, semalam ponakan saya, anaknya Pak Yusafat, bertunangan malam. Ya, pertunangan. Kan baru pertunangan. Kok mesti diceraikan? Karena ada orang Israel itu ketika sudah bertunangan, itu sama saja mereka sudah disatukan. Sama saja sudah menjadi satu keluarga. Hanya mereka belum boleh untuk bersetubuh sampai mereka benar-benar siap. Ya, artinya mempersiapkan membuat rumah untuk segala sesuatu kebutuhan mereka sampai mereka mandiri dan siap. Nah, masa pertunangan itulah mereka berkenalan, mereka mencari tahu masing-masing tentang kekurangan kelebihannya dan lain sebagainya. Baru ketika mereka benar-benar siap, dan mereka dipestakan besar-besaran. Makanya di firman Tuhan dikatakan Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria karena mereka memang sudah diikat dan statusnya sebenarnya sama, sudah menjadi suami istri, hanya belum tinggal satu rumah. Ya. Yusuf tetap taat. Dan yang ketiga adalah Yusuf adalah orang bertanggung jawab, dan tanggung jawab itu sebagai salah satu tanda bahwa dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika Tuhan berkata, oh, kamu harus tetap mengambil Maria, tidak stop sampai di situ. Yusuf tindak lanjuti, dia mengambil Maria sebagai istri, dia hidupi Maria, dia pelihara Maria, dia rawat Maria dengan sungguh-sungguh, mengasihi dan menjaga Maria dan menghidupi kehidupan Maria yang saat itu sedang mengandung bayi Yesus. Dan salah satu bentuk tanggung jawab Yusuf yang luar biasa yang Yusuf berikan kepada Maria adalah dengan dia membawa serta Maria untuk sensus yang saat itu pertama kali diadakan. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Saya baru tahu saya pergi ke Israel. Dan diceritakan di sana bahwa ternyata sensus yang diadakan di zaman Yusuf saat itu sebenarnya tidak wajib diikuti oleh Maria. Apalagi Maria saat itu sedang mengandung besar, sangat beresiko. Itu tidak wajib, cukup Yusuf saja datang dengan membawa serta nama Maria dicatatkan di sensus itu. Maka jadilah nanti kartu keluarga si Bapak Yusuf dan Maria. Maria bisa ikut sebenarnya kalau simpel. Tapi kenapa Yusuf saat itu tetap nekat membawa Maria? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam Lukas 1 ayat 36, ketika malaikat menemui Maria saat itu untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung, ya. Saat itu Elizabeth, saudara Maria, sedang mengandung Yohanes Pembaptis umur 6 bulan. Ya kan? Dan ketika berita itu disampaikan kepada Maria, kamu akan mengandung Tuhan Yesus. Ya. Dan setelah berita itu disampaikan, Maria pergi ke rumah Elizabeth dan diam di sana 3 bulan. Baru setelah itu malaikat menemui Yusuf. Artinya apa? Ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istri, Maria itu sudah hamil kurang lebih 3-4 bulan. Dan kalau Maria ditinggalkan oleh Yusuf seorang diri di rumahnya, maka kemungkinan besar dia akan melahirkan dan saudara-saudaranya akan menghitung waktu kelahiran Maria sejak Yusuf mengambil Maria. Artinya umur kehamilan Maria di rumahnya itu baru sekitar 5 atau 6 bulan. Dan itu akan sangat mencurigakan. Dan itu bisa menjadi masalah di kehidupan, di tradisi orang Yahudi. Ini baru 6 bulan, baru 5 bulan lebih kok sudah melahirkan. Wah, ini pasti sudah tanam saham dulu. Dan itu akan menjadi bencana. Seperti yang tadi awal saya bilang, ya.
jadi aib dan mereka bisa dilempari batu sejarah. Makanya salah satu bentuk tanggung jawab Yusuf adalah dengan membawa Maria serta ke sensus penduduk yang diadakan saat itu. Sehingga terjadilah Maria akhirnya melahirkan perjalanan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari Yusuf yang kadang-kadang kita sering tidak sadari. Padahal dia gampang aja, udah kamu tidak aman, kok bisa sendiri. Contoh misalnya kita punya istri kita sedang sakit parah, kita harus beli obat. Apakah kita bawa istri kita untuk beli obat? Kan gak harus kan? Kita bisa sendiri bisa. Tapi hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu luar biasa. Dan disertai dengan tanggung jawab Yusuf. Sehingga peristiwa kelahiran Yesus bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Oleh karena apa? Salah satunya adalah Yusuf memberikan persembahan tanggung jawabnya. Jadi kembali lagi saudara, ketika kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tidak harus berbicara tentang materi. Mungkin kita saat ini ingin memberikan yang terbaik, tapi kita tidak punya apa-apa. Tuhan memberikan kita mulut, hati, pikiran untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa menopang pekerjaan Tuhan, untuk kita bisa mendoakan saudara-saudara kita, sesama kita, tetangga kita yang belum kenal Tuhan. Itu juga salah satu persembahan yang baik. Rindukan dalam kehidupan. Ada banyak orang saat ini sebagai orang Kristen egois. Kenapa? Tidak peduli dengan sesama, tidak mau mendoakan sesama, padahal mereka membutuhkan perhatian kita, dukungan doa kita, bahkan mungkin nasihat kita. Sebagai penutup saya akan bercerita satu peristiwa yang baru terjadi beberapa waktu tersebut. Ya, anak saya dari sini, dia punya seorang teman, anak perempuan remaja, umurnya hampir sama. Saya tidak boleh sebut nama, karena pergaulan di dunia maya yang begitu bebas dan dibiarkan oleh orang tuanya, dia terjerat satu hal yang tidak pantas, tidak baik. Dia dijebak oleh seorang laki-laki. Singkat cerita, dia diajak ke hotel dan ya seperti itulah ya. Dan ketika berhubungan, parahnya lagi divideokan. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi senjata bagi si cowok ini untuk minta lagi. Stres nggak anak ini? Stres. Tapi dia nggak berani datang ke orang tuanya. Dia nggak berani datang ke orang tuanya, nggak berani cerita ke siapapun. Dia cerita kepada anak saya, datang. Bilang anak saya, kalau masalahnya serius, ada yang mau curhat Pak. Kalau masalahnya serius, curhat di rumah. Kalau masalahnya santai, silakan curhat di kafe di mana. Pulang dia ke rumah, karena curhat serius. Udah saya tinggal kerja di bawah, dia curhat sama anak dan istri saya di kamar. Ternyata sampai jam 12 gak kelar-kelar dari pagi curhatnya. Ini apa aja yang curhatin gitu ya. Gak mungkin karena itu curhatnya capek mahal. Gak mungkin. Tapi gak kelar-kelar sudah. Saya cerita, sudah saya istirahat, anak saya datang, Pak, saya mau tangan. Padahal dia, tapi saya tangani dengan cara kita berkondisi. Anak-anak kita bilang, saya adalah Tuhan, seorang ini mau atau bisa tangani seperti itu. Jika kita sangat perhatian, sangat yakin, kita nangis begitu. Ketika sudah tenang, saya bilang, memang ini kesalahan kamu. Dan yang namanya kesalahannya, kamu harus tanggung jawab. Solusinya apa? Solusinya kamu harus ketemu orang tua kamu, baru kita bisa bahas solusi. Karena ini kriminal. Dia nggak mau, tetap nekat. Enggak, saya pasti digebukin sama orang tua saya. Bisa dicekek saya gitu. Enggak, kalau mau dicekek, Om bantuin. Bukan bantuin cekek ya. Bukan ya. Bukan bantuin cekek, Om bantuin orang tua kamu supaya nggak cekek kamu, supaya nggak pukulin kamu. Kamu tenang aja. Gak ada orang tua yang ingin anak. Kita bujuk kayak pada Om, nggak apa-apa. Saya buat orang tuanya kaget. Orang tuanya kaget. Datang aja ke rumah saya.
karena anaknya nggak memungkinkan kondisinya. Kalau saya anterin pulang ke dokter, kita masuk ke kamar ketiga, papa mamanya bilang, Mas, jangan marahin anak kita. Keliru dulu masalahnya, baru setelah itu terserah. Karena kalau kamu marah-marah, coba kamu anaknya bisa nikah. Bagi mereka nggak tahu di kamar ngapain itu, ya udah keluar, udah baru kita cari solusi gimana. Saya pikir udah selesai kok. Tuhan, bukan saya udah selesai, mereka udah pulang ya, kita bersyukur deh, udah ya, lain kali kamu udah belajar ini gini kayak iya pak, kasihannya anaknya, makanya jangan gitu. Saya pikir udah kelar, besoknya telepon lagi, Om, bantu saya lagi dong Om. Bantu apa? Kita tangkap yuk. Saya bukan polisi kok. Udah lebih tuaan dia, manggil saya Om lagi. Saya bukan polisi, kriminal, saya nggak bisa turun tangan. Tapi kan kamu bijak gini-gini, ya udah kalau saya ikut boleh, tapi dengan cara saya ya. Jangan biarkan anak saya berdua sono ngejebak gitu. Saya sono kalian kita jebak orangnya. Karena nggak tuntas saudara, kalau kita tanganin nggak dapat video filenya ini, dia udah ngancam untuk sebar ke internet, ke YouTube dan sebagainya. Singkat cerita, saya berikan perhatian khusus untuk masalah ini. Meskipun saya harus berkorban waktu, tenaga, bensin juga, dan lain sebagainya. Tapi saya berikan yang terbaik. Kenapa? Karena saya berpikir ini jiwa. Saya nggak peduli dia itu orang Kristen apa bukan. Minimal saya menjadikan hidup saya sebagai gambaran dari Kristus yang peduli dengan sesama kita. Amin. Puji Tuhan, ketika kita tanganin 3 jam kita tunggu di satu area, memang mencrak-mencrok, ganti lokasi semuanya, akhirnya juga. Puji Tuhan, hampir dicotosin orang. Itu kita tahan. Setelah itu dia nanya gimana, saya bilang, Mas, masalahnya sudah selesai, tugas saya sudah beres, masalah hukum tanganin sendiri sama keluarga, saya tidak ikut campur. Yang penting ini HP, filenya sudah ketemu semua, anak sudah aman, ya. Next seperti ini, gini-gini, saya kasih nasihat ke orang. Iya Om, makasih ya Om. Terakhir saya bilang, Mas, jangan panggil Om, kamu lebih tua dari saya. Sama papanya. Iya, jangan Dek juga kali. Artinya apa saudara? Memberikan yang terbaik. Saya udah komen musik ke depan. Memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu tidak harus materi, tapi kita bisa memberikan apapun yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Itu kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, boleh tolong ditanyakan. Cari dulu kita semua baca sama-sama dengan bangkit berdiri. Kita nanti akan menaikkan satu pujian. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, bagaimana kita akan memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan? Kalau hal-hal kecil yang kita miliki saja, kita tidak ada, kita masih belum bisa memberikan.